Secara konsep, transformasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, konsep Ramadan untuk membangun manusia sebagai insan yang akan mengalami perubahan ke arah lebih baik, dampaknya akan memberikan 3 perubahan yang akan kita capai. Yang pertama adalah transformasi fisik. Kalau dalam film ada Transformer, perubahan dari mobil jadi robot yang bisa melakukan multifungsi dan bisa lebih bermanfaat. Maka perubahan dalam konteks fisik, transformasi fisik ini sesuai dengan dikatakan oleh Nabi bahwa berpuasalah kamu ketika kamu sehat dan jangan berpuasa ketika kamu sakit. Artinya adalah puasa ini memberikan dampak kesehatan pada kita. Karena dalam 11 bulan yang kita lalui, perut kita itu diisi dengan berbagai macam makanan. Maka dalam 12 bulan ada 1 bulan yang diminta untuk diistirahatkan. Ini adalah salah satu upaya untuk membentuk kesehatan fisik kita sehingga kita bisa lebih sehat. Maka seperti yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ketika menjalaninya? Salah satunya ketika berbuka. Nabi mencontohkan ketika berbuka itu makan kurma ganjil ya, dan kurmanya kurma rutop. Kurma rutop itu kurma yang mengandung banyak air. Nah, kalau di kita kan kurmanya kurma yang agak kering ya, maka dicontohkan kalau kurmanya kurma yang kering itu banyak mengandung, kita meminum makan kurma dan airnya yang banyak sehingga memberikan impact yang bagus. Dan upayakan menghindari makanan yang kena api. Maka disarankan untuk makan buah-buahan yang banyak air. Contohnya semangka, pepaya, melon misalnya. Tapi kadang-kadang hanya disayangkan ya. Di kita tuh buah-buahan itu ditambah jadi sop. Ada gula, susu dan sebagainya. Sehingga ini secara kesehatan kurang baik. Maka dokter ahli gizi mengatakan bahwa kalau seseorang berhasil saumnya, puasanya, itu dalam 1 bulan setelah selesai puasa itu terjadi penurunan berat badan antara 3-5 kg. Sehingga impact puasa terjadi transformasi fisik itu betul-betul tercapai. Yang kedua adalah transformasi intelektual. Contoh kasus apa? Seperti yang kita lakukan. Kalau bulan-bulan sebelumnya kita baca Isya, baca subuh, mungkin tidak ada ceramah rutin. Ceramah ini adalah salah satu upaya untuk membangun pemikiran kita, hati kita, otak kita supaya kita lebih tajam lagi pemikiran. Terutama tentang religius kita gitu. Apalagi kalau banyak dengan membaca. Beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau otak kita di-challenge dengan membaca, bahkan dihafal hafalannya gitu, itu ternyata itu menghambat terjadinya kebenaran. Harapannya adalah transformasi intelektual yang akan memberikan dampak pengetahuan lebih dalam dan kesadaran dan pengetahuan kita terhadap keagamaan kita, maka memberikan efek yang ketiga. Apa itu transformasi spiritual? Maka transformasi spiritual ketika kita menjalaninya, biasanya kita tidak sholat malam, lakukan dengan sepenuh hati, ibadah ini betul-betul. Nah, ini dilakukan akan lebih fokus lagi, spiritual kita lebih dekat lagi pada Allah karena pemahaman kita lebih tinggi. Dilakukan dengan sepenuh hati. Dan harapannya ini berkelanjutan, tidak hanya pada momentum Ramadan. Maka konsep la'allakum tattaqun yang diperintahkan oleh Allah itu betul-betul terjadi pada kita. La'allakum tattaqun, dan kalau kita berhasil menjadi orang takwa, walau alam, sampai kapan kita setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka kalau kita dalam puncak keimanan ketakwaan terbaik, kalau dipanggil oleh Israel, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Harapannya mohon maaf bukan berniat menggurui, tapi mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita bisa menjalankan dan kita diberikan rezeki umur di sisa Ramadan.
Karena entah sampai kapan kita dipanggilnya untuk pergi dari lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika tidak ada yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.